kembali kita bertemu di episode pertama Meja Ilona. Hari ini saya bersama dengan dua narasumber kita yang pastinya bisa memberikan informasi yang sangat menarik. Kita bicara ngobrol santai aja ya, Bang Henry, Pak Nasir. Saya perkenalkan dulu, kita ditemani dengan Bang Henry C.H. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers, dan juga Pak Nasir sebagai CEO Indonesiatoday.co. Jadi topik apa yang kita akan bahas hari ini di tengah pandemik yang sepertinya sangat menjadi beban, terutama di perusahaan-perusahaan media. Kita mau cari tahu lebih dalam bagaimanakah media sebenarnya bisa bertahan di situasi seperti ini. Nah, dengan hadirnya Bang Henry tentunya bisa kasih perspektif lebih dalam tentang regulasi-regulasi yang dimainkan di Dewan Pers untuk membantu ataupun berpartner bersama media supaya bisa tetap survive di masa pandemi sekarang ini. Dan nanti dari Pak Nasir kita akan lebih mengenal lebih dalam bagaimana Indonesiatoday.co berupaya untuk survive, ya, berupaya untuk berjuang dan tetap eksis di tengah masa sulit ini. Sebelumnya mau buka masker dulu supaya obrolannya akan lebih mudah didengar. Oke, jadi lebih lebih leluasa ya untuk berbicara. Ya, sebelumnya saya mau masuk ke Bang Henry dulu. Bang Henry, supaya teman-teman yang juga menonton bisa dapat informasi lebih luas, bagaimana sih sebenarnya Dewan Pers mulai membuat aturan ataupun bagaimana Dewan Pers berpartner membantu di media-media supaya mereka bisa bertahan di situasi ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi waktu itu kami ya di Dewan Pers itu saya menerima keluhan ya dari teman-teman di daerah. Waktu itu dari Sumut, kemudian ada juga dari Jawa Tengah begitu ya. Keluhannya seperti itu, Bang? Ya, itu tadi ini ya sebelum Covid saja ya mereka sudah mendapat gempuran begitu dari berkurangnya iklan ya. Berkurangnya iklan ini karena sekarang banyak orang ya, banyak lembaga beriklannya itu di media sosial. Di samping itu biaya operasional meningkat ya. Di samping itu juga ada perubahan perilaku dari kalangan orang yang mencari informasi ya. Tidak lagi fokus atau mengutamakan media massa tapi lari ke media sosial. Nah, dari usulan-usulan itu ya Dewan Pers kami rapat gitu, lalu kami berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, Pak Joni Plate itu sangat responsif lah ya. Nah, jadi waktu itu kami bertemu bersama dengan asosiasi ya, Zoom meeting itu, kemudian dengan seluruh konstituen Dewan Pers lah, organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan. Nah, dari pertemuan itu dirasa perlu untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Sebelum inisiatif apa berarti Bang? Ya, jadi kemudian dibentuklah yang namanya Satgas. Wah, ini biar keren lah gitu ya. Satuan Tugas Media Sustainability. Jadi mencari gagasan-gagasan bagaimana supaya teman-teman baik perusahaan media maupun wartawan bisa bertahan dalam kondisi seperti ini ya. Jadi tujuannya hanya bertahan ya Bang ya, bukan kemudian mengambil keuntungan. Ya, ini mode-nya ini mode survive gitu ya. Karena kan dalam perjalanan itu lalu ada yang sudah PHK, ada bahkan media yang mati ya. Yang jelas ada pengurangan tenaga kerja, pengurangan gaji dan sebagainya. Nah, ini terus bergulir ya. Nah, waktu itu memang Pak Menteri itu berjanji hari Senin akan saya bawa ke sidang kabinet gitu ya. Nah, ternyata Presiden waktu itu langsung menyambut baik, ya sudah coba dikomunikasikan dengan menteri-menteri terkait. Nah, kemudian bersama Menteri Kominfo itu Media Sustainability ini dan Dewan Pers sebagai supervisor berzoom ria dengan Pak Menko Erlangga ya.
di situ juga kira-kira apa nih? Lalu Dewan Pers dan Media Sustainable itu menyerahkan permintaan-permintaan ya. Misalnya waktu itu penundaan pembayaran listrik, nah, ya. Penundaan pembayaran BPJS. Nah, bahkan kemudian ada lagi penundaan pajak gitu, berbagai-bagai. Nah, lalu setelah itu lanjut lagi Satgas ini bertemu dengan Menteri Keuangan. Nah, keuangan lebih konkret kan, karena Menteri Keuangan yang membawahi pajak segala macam. Nah, yang PLN itu nanti larinya ke Menteri BUMN dan sebagainya. Memang ini proses yang panjang ya, karena birokrasi pemerintah. Tapi akhirnya teman-teman tentu tahu sendiri ya, kami juga berkomunikasi dengan Satgas COVID ya, Pak Doni Munardo itu waktu itu Pak Nuh dan Satgas bertemu. Lalu itulah kemudian yang sekarang sudah berjalan, ada yang namanya ubah laku ya. Ada program ubah laku di mana direkrut ribuan wartawan ya, khususnya mereka yang kena PHK atau pemotongan gaji untuk ikut berpartisipasi, istilahnya beasiswa ya. Mereka ikut dalam program, mendapatkan bayaran sekian juta dalam 1 bulan, tapi mereka melakukan sesuatu lah, membuat tulisan yang mengubah perilaku supaya beradaptasi dengan COVID. Jadi bagaimana supaya masyarakat tuh nggak boleh lepas masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya. Yang paling dirasa dapat respon positif dari media itu turunan program yang mana? Ubah laku ya, ubah laku itu sudah sekian ribu, nanti Pak Nasir juga mungkin bisa menjelaskan. Kemudian juga sebuah program yang sedang dirancang ini sekarang, penyebar luasan pesan-pesan dari Satgas COVID maupun pemerintah, ya ini dengan memasang iklan layanan masyarakat di seluruh media di daerah. Nah, ini sedang dirancang. Nah, kemudian juga yang sudah dirasakan langsung itu adalah BPJS-nya itu bukan ditunda, malah dibayari oleh pemerintah. Nah, jadi mereka yang sudah menjadi anggota BPJS itu menerima menerima uang ya. Nah, dengan demikian memang manfaatnya sudah terasa. Nah, tetapi tentu saja ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini ada sekitar 100.000 wartawan, sementara itu tadi mungkin baru menyentuh kalau saya nggak salah sekitar 5.000 ya, baik yang BPJS maupun yang ubah laku. Itulah kira-kira yang sudah terlaksana. Ada sih beberapa yang lain. Tapi kalau untuk perusahaan media yang bergerak di ranah lokal nih, Bang, program apa yang kemudian bisa langsung berkontribusi positif ke berlangsungan mereka sebagai sebuah perusahaan? Nah, ini yang sedang dalam proses ini tadi ya, iklan layanan masyarakat. Ada sekian ratus miliar gitu ya. Kalau sampai ini nanti sudah tersalur ke media lokal akan terasa. Tetapi memang ini masih proses karena begini, uang itu ya, ini kan nanti pertama-tama ini yang mendapat hak ini adalah media-media yang terverifikasi. Oke, ada kriterianya. Ada kriteria ya? Dan dia ada di dalam organisasi perusahaan pers. Nah, kerjasama dengan organisasi perusahaan pers, tapi karena ini uang harus dipertanggungjawabkan, maka mengikatnya harus dengan media yang berbadan hukum, punya NPW dan seterusnya. Jadi ini memilah-milahnya adalah sebuah persoalan sendiri yang membutuhkan waktu. Baik. Nah, Pak Nasir menanggapi tadi informasi dari Bang Henry, bagaimana sebenarnya Dewan Pers sudah bersinergi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menurunkan program-program yang bisa membantu wartawan atau baik dari perusahaan media. Nah, sebagai sebuah perusahaan media sendiri, adakah di luar dari program yang memang sudah diluncurkan, ada nggak tindakan-tindakan tertentu yang secara internal sudah dilakukan supaya tetap bisa bertahan? Ya, baik Mbak Ilona. Jadi apa yang dilakukan oleh Dewan Pers seperti Pak Indris katakan, itu gayung bersambut. Ketika media terhantam oleh suasana COVID dan ini seluruh dunia, nah, kita
sebagai media itu membutuhkan survive. Ya. Khawatir media ini menjadi hancur, ambruk. Nah, kalau sampai ambruk, ini bahaya buat bangsa ini. Karena media itu kan infrastruktur untuk menyampaikan informasi, baik dari pemerintah, kepentingan pembangunan, maupun dari masyarakat ke pemerintah, dari berbagai sektor, berbagai sisi, termasuk mengkampanyekan, mengajak masyarakat untuk memutus mata rantai COVID ini. Nah, kalau media ini sampai hancur, nah ini stop itu. Makanya kami menghormati respect dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Pers. Itu upaya yang memang sangat bagus. Indonesia Today ya itu juga ada survive ya. Jadi tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Karena itu kan ibaratnya kita berharap, tapi kalau tidak terwujud, nah, kita kan nggak boleh terus nutup, tapi terus jalan. Karena kan tadi Bang Edi bilang ada kriteria, terus tentunya juga pasti ada tahapannya, ada fasenya kan. Untuk bagaimana program itu bisa menyentuh setiap media. Nah, berarti Indonesiatoday.co melakukan apa Pak untuk bertahan sejenak sampai bantuan itu datang? Betul. Kalau bantuan itu ada beberapa macam yang diberikan media. Salah satunya itu yang diberikan berupa fellowship journalism, perubahan perilaku. Itu yang sudah nyata sekarang ini, karena persyaratannya sudah bisa kita penuhi. Persyaratannya wartawan itu harus kompeten. Kedua, medianya harus punya sertifikat Dewan Pers, terverifikasi, dan mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi ini syarat-syarat salah satu sudah bisa bisa dipenuhi, dan saya yakin kami yakin dengan persyaratan itu semua sudah bisa dipenuhi, dan dari 5.800 yang dibutuhkan oleh program itu yang bekerja dengan Satgas penanganan COVID dan Dewan Pers itu sudah terpenuhi untuk pekan-pekan ini. Itu kan Indonesiatoday.co adalah website dengan konten berbahasa Inggris ya? Iya, betul. Jadi tentunya kan cakupan pengunjungnya baiklah hanya dari Indonesia, tapi bisa juga dari luar negeri. Nah, bagaimana Indonesiatoday.co memposisikan sebagai media berbahasa asing, tapi tetap mencoba menyebarkan informasi positif di ruang lingkup, tentunya dengan ruang lingkup di Indonesia lah. Ya, Indonesia Today ini adalah semacam perpanjangan atau ekspansi dari Siperindo.co. Ya. Jadi berita-berita yang bagus yang ada di Siperindo.co kami ambil, kita bahasakan ke dalam bahasa Inggris. Selain Indonesia Today juga punya jurnalis yang mencari langsung narasumber-narasumber yang autoritatif dan punya pengaruh besar terhadap dunia bisnis maupun dunia politik maupun internasional. Jadi berita-berita yang disajikan di Indonesia Today itu punya tujuan yang mulia, yaitu menyebarkan kebaikan apa saja yang terjadi di Indonesia dengan berbagai posisi yang positif itu kita sebarkan ke dunia internasional lewat bahasa Inggris itu. Dengan kondisi sekarang nih, karena pastinya kan ada tantangan dari sisi sumber daya gitu ya, tantangan dari infrastruktur. Ada nggak Pak Nasir yang kemudian dikurangi atau di-adjust ulang gitu ya, supaya tetap bisa bertahan tapi tidak mengenyampingkan value yang Indonesia Today dukung? Ya, terima kasih. Jadi Indonesia Today menyikapi kondisi sekarang ini dengan terobosan-terobosan yang
kita buat, karena tanpa terobosan kita akan kalah oleh situasi ini. Nah, salah satunya terobosan kita mendekati perusahaan-perusahaan baik BUMN, perusahaan swasta maupun perusahaan asing. Ya, kita ajak untuk bersama-sama bergandeng tangan apabila mereka masih punya dana semacam belanja iklan. Ya, kita minta untuk beriklan di media-media Indonesia yang kita miliki ini. Jadi ini juga tidak mengurangi mereka karena banyak mereka yang beriklan di media sosial. Media pers juga perlu mendapat perhatian sehingga pers itu bisa hidup sebagai pilar demokrasi keempat. Gitu. Bang, kan berarti cara Indonesiatoday.co bertahan adalah memang mencoba untuk mendapatkan aktivitas bisnis dari tingkat kementerian ataupun pemerintah yang mereka bisa dekati. Gitu. Berarti kan ini sebenarnya paralel dengan tadi apa yang Bang sampaikan gitu, bahwa memang sudah ditempatkanlah dananya gitu ya. Tapi kan nggak semua media kemudian punya network yang baik nih Bang supaya bisa masuk mendapatkan itu. Nah, bagaimana kemudian program ini bisa menjangkau media-media yang di luar radar itu Bang? Ya, jadi memang Satgas Sustainability itu ya mencari ide-ide ya dengan diskusi dengan asosiasi perusahaan pers khususnya dan pakar-pakar. Kira-kira apa? Tentu saja kan. Dan siapa berarti yang layak untuk ditanyakan? Jadi kan media-media ini punya cara-cara sendiri. Ya. Jadi yang dibicarakan di Satgas itu lebih pada peluang-peluang umum lah ya. Tadi misalnya Indonesia Today dia kan segmented sekali itu kan, audiensnya adalah orang yang mau baca dalam bahasa Inggris, ekspatriat atau orang asing atau justru dari negara lain. Nah sebenarnya menurut saya dia punya kekhasan yang menjadi peluang. Nah yang penting ya ketika melakukan marketing ya mereka menjual kelebihannya itu. Misalnya ke Kementerian Luar Negeri, kan Kementerian Luar Negeri berkepentingan untuk menaikkan citra positif Indonesia, misalnya begitu. Atau barangkali ada kegiatan-kegiatan dari pariwisata, gitu ya, Kementerian Pariwisata, nah itu dari dalam negeri. Nah kemudian kalau dari luar negeri tentu saja ya perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke Indonesia kan juga bisa didekati. Jadi menurut saya katakanlah inilah pabrik pemberantasan virus, nah, ya kan Sinovac gitu ya, dia kan berkepentingan sebenarnya. Nah ini itu peluang itu karena dia punya segmen khusus. Nah tetapi kalau secara umum kan begini ya, kalau secara teori begitu ya, kalau ada kekurangan atau kekurangan pendapatan maka kita melakukan penghematan, ya kan? Kalau dulu kita dapat 100 sekarang 50 ya kita harus menyesuaikan diri. Nah menghemat ini ada banyak cara ya. Tentu saja misalnya mengurangi kegiatan dalam kantor yang menghabiskan listrik, aqua dan sebagainya gitu ya, bekerja dari rumah. Nah, nanti tinggal dihitung berapa selisihnya itu ya. Kemudian katakanlah misalnya seperti Siberindo ini ya kan Indonesia Today itu kan dia berinduk ke Siberindo, dia praktis dia tidak mengeluarkan dana operasional untuk mencari berita karena beritanya sudah ada kan, tinggal diedit, ditranslasi itu dimunculkan. Nah ini kan pasti banyak penghematan. Jadi work from home itu salah satu cara. Nah lalu yang berikutnya adalah inovasi ya, di mana barangkali kita bisa menggunakan teknologi sehingga tidak perlu lagi manusia secara langsung. Nah, ini saya kira banyak hal ya. Jadi media-media besar saya kira melakukan inovasi, kreatif dan segala macam. Nah, inilah sebenarnya best practice seperti ini yang dibicarakan di Satgas. Jadi ada pengalaman siapa dalam berhemat, pengalaman siapa dalam melakukan terobosan dalam marketing ya.
Saya kira bagus lah ya. Jadi justru COVID ini sebetulnya mempersatukan ya. Kita lebih kreatif ya. Iya, saya sendiri hampir setiap hari baca best practice media-media di ya walaupun belum tentu sama ya, di Amerika sana, di Eropa ya. Jadi ada satu organisasi namanya INMA itu. Sebetulnya INMA ini kan dulu asosiasi media cetak ya, tapi sekarang dia justru banyak terjun di media-media digital. Banyak sekali contoh-contoh best practice di situ yang bisa kita coba. Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Ini kadang-kadang, nah inilah yang penting kita tahu ya. Kalau kita tidak berhemat, kita akan mati. Kalau kita mati, seperti kata Pak Nasir tadi, sebetulnya yang rugi juga pemerintah, karena informasi dari media sosial itu kan masih harus diuji. Sementara kalau informasi dari media massa pasti sudah sebagai sebuah informasi pasti dia sudah bisa dianggap benar dibanding dengan di media sosial. Oke, nah tadi Bang Henry bicara soal media cetak, pastinya daya mereka bertahan, usaha mereka untuk bertahan itu jauh lebih sulit dibanding lebih berat. Lebih berat gitu ya. Adakah pendekatan tertentu yang Dewan Pers dan Kementerian coba sandingkan ke media cetak ini yang membuat mereka agak lebih dispesialkan gitu mungkin dari media? Iya, jadi saya kira begini ya, saya waktu itu juga berkunjung ke Kalimantan Timur ya. Beberapa daerah itu ya seperti di Bali, di Sumut itu ya memberikan bantuan ya, jadi memasang iklan dengan tarif yang memang berbeda ya dengan media digital. Nah ini membantu ya, jadi katakanlah misalnya per milimeter kolomnya tentu beda dengan di media sosial ya. Jadi yang satu tarifnya 100, yang sana mungkin 500 dosis. Itu membantu. Nah, kalau di di program Satgas Covid ya, iklan layanan masyarakat itu juga diperhitungkan ya. Jadi nilai dari setiap platform media itu berbeda. Ya. Karena terus terang saja kalau untuk media cyber itu nambah halaman gak ada biayanya, ya kan? Dia mau 50 halaman, mau 1000 halaman, sama. Sementara media cetak, dia dari 8 ke 16 ke 24, itu rupiahnya betul-betul kelihatan. Gitu. Nah ini yang saya kira ini disadari betul ya, tetapi memang tidak ada jalan keluar sebetulnya. Kalau untuk media cetak ini, bahkan kalau misalnya dolar naik, harga kertas naik. Ya. Ini memang problem yang perlu dicari jalan keluar. Iya. Oke. Nah, Pak Nasir karena Indonesia Today.co adalah sebuah portal, tentunya kan tidak mengalami masalah tentang naik harga kertas lah, kemudian lembar bertambah sehingga ongkos produksi juga bertambah. Nah, tapi gempuran yang lain yang harusnya Indonesia Today.co hadapi adalah media sosial. Ya, adalah media sosial. Jadi bagaimana nih Indonesia Today.co berupaya untuk mengimbangi gempuran-gempuran berita, baik itu hoax atau enggak, yang datang dari media sosial? Bagaimana Pak? Tapi kami yakin ya Mbak Ilona bahwa Indonesia Today itu akan menang dalam pertempuran itu. Karena semua berita yang kita angkat, kita unggah, itu berita-berita yang sudah layak baca, sudah terverifikasi, ditulis oleh wartawan-wartawan yang sudah teruji, punya kompetensi, dan menyentuh ke seluruh daerah-daerah yang tidak mungkin dilakukan oleh media sosial. Nah, kelengkapan inilah yang dimiliki oleh Indonesia Today. Dan kami juga meminta kawan-kawan untuk fight ya, karena dalam situasi yang begini akan terjadi seleksi alam di antara media itu. Karena tanpa fight, kemauan yang keras, semangat yang tinggi akan runtuh. Gitu. Apalagi hanya menggantungkan modal, uang ya. Nah, itu nggak cukup, tapi fight yang luar biasa ini yang diperlukan sehingga akan menjadi leading lah. Oke. Ya. Oke. Kira-kira. Pak Nasir tadi kan kita
sudah sempat dijelaskan, Indonesia.co sebenarnya adalah turunan produk dari Sibrindo ya. Betul. Jadi konten-konten yang dikelola oleh Sibrindo kemudian ditranslasi dalam bahasa Inggris sehingga ditayangkan oleh Indonesia.co. Walaupun juga kemudian Indonesia.co juga punya wartawannya sendiri ya, tim jurnalisnya sendiri yang memproduksi berita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian Indonesia.co terkait sumber daya gitu ya? Apakah malah di kondisi sekarang mencoba untuk ini kayaknya saatnya kita untuk bisa memproduksi berita lebih, karena kita punya kakak besar Sibrindo nih gitu ya, atau malah berupaya untuk menyelamatkan diri dengan ya udah sebisanya kita aja gitu. Yang penting kita terus tetap aktif. Bagaimana Pak? Strategi apa yang dijalani? Ya, jadi strategi yang dijalani lulusan-lulusan sastra Inggris, universitas-universitas di negeri ini kan banyak sekali. Iya. Nah, mereka kita tampung untuk kita ajari bagaimana mentranslasi, Iya. menerjemahkan dalam bahasa Inggris dengan baik, gitu. Jadi grammarnya bagus, penyampaiannya bagus, tidak menimbulkan misunderstanding. Jadi persis. Berarti sebenarnya menambah sumber daya malah ya. Betul. Karena kan kontennya sudah siap nih di Sibrindo ya, menambah Iya. sumber daya supaya konten-konten yang ada di Sibrindo itu siap tayang dalam bahasa Inggris dengan paparan yang benar, karena menggunakan tadi ya sumber daya dari Sumber mereka daya. yang lulus dari sastra Inggris Iya. gitu ya. Oke. Tapi sastra mereka yang lulusan sastra Inggris ini kan tahu atau tidak seputar kode etik jurnalistik, kita mesti harus perjelas ulang lagi nih Pak. Ini gimana Pak Nasir memastikan bahwa memang yang mereka translasi itu secara bahasa, secara konten itu masih lolos kode etik jurnalistik. Nah, itulah yang kita kerjakan juga. Mereka itu kita latih sebelum terjun. Jadi kode etik itu wajib diketahui mereka, sehingga kalau mentranslasi itu tidak melanggar kode etik ya. Karena di situ ada dalam berita yang kita ambil dari Sibrindo itu sudah memenuhi syarat kode etik dan hukum pers. Jangan ada yang dilewati ketika menerjemahkan. Karena merasa sulit lewati saja. Nah, itu tidak boleh. Karena itu ada sudah pakem ya. Kode etik jurnalistik itu harus lengkap. Nah, makanya kita ngomongin kode etik jurnalistik. Seberapa aktif sih Dewan Pers mengedepankan pentingnya kode etik jurnalistik dan mungkin melakukan verifikasi ulang terhadap media-media yang sebelumnya sudah terverifikasi Dewan Pers gitu ya? Karena bisa jadi ya media-media ini awalnya terverifikasi, tapi kemudian dalam perjalanan waktu malah mereka berubah wajah dengan tidak mengikuti kode etik itu gimana? Pada saat melakukan verifikasi ya, konten dari media itu kan dilihat. Iya. Tapi tentu saja kami tidak bisa melihat keseluruhan lah. Uji petik, kan kira-kira uji petik, sudah memenuhi syarat ya sudah. Ya, bisa jadi ya dalam perjalanan mereka lalu membuat produk jurnalistik yang melanggar ya, itu normal saja. Oleh karena itu kan kami selalu aktif menerima pengaduan ya. Nah, kalau bertemu lagi dengan mereka, kami beritahu ini yang ini melanggar jangan lagi dan segala macam. Itu sifatnya baru himbauan ya Pak, bukan iya, menarik lisensi mereka. Enggak, ya kita ini kan ini bukan lagi orde baru gitu ya. Jadi pendekatannya persuasif lah ya, karena yang penting apabila mereka merugikan masyarakat itu mendapat kompensasi berupa hak jawab atau permintaan maaf dan segala macam. Nah, mengenai upaya meningkatkan pemahaman tentang kode etik ini ya, ya kami berusaha sebanyak mungkin keliling ya, bertemu dengan mereka lah. Seperti kemarin saya ke Ternate mengatakan ya, bicara diskusi soal kode etik, ini yang boleh, ini yang tidak ya. Kemudian juga kemarin Zoom meeting ya dengan SMSI sama juga. Lalu saya termasuk banyak keliling ya.
Nah memang tahun depan itu Dewan Pers itu maaf, punya target melakukan sertifikasi 1.500 wartawan. Nah ini dimulai dengan pelatihan selama 2 hari. Nah, ini penekanan kode itu penting. Jadi kami memang bersikap proaktif, tetapi keterbatasan anggaran membuat tidak bisa melakukan secara masif terseleksi. Keterbatasan anggaran ya juga situasi dok ya, bahkan karena kita bertemu muka, kemudian harus keliling kan itu juga terbatas gitu ya bang. Nah, adakah yang Dewan Pers lakukan, apa yang Dewan Pers lakukan berbeda ketika mau tetap mempublikasikan tentang pentingnya kode etik jurnalistik di situasi pandemi seperti sekarang? Iya, jadi kami dalam berbagai kesempatan ya Zoom meeting. Jadi misalnya begini, kami itu kemarin itu bekerja sama dengan IKP ya, Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo di 10 provinsi ya. Itu kami melakukan sosialisasi bagaimana meliput pilkada. Ya. Nah di situ kan bicara kode etik, ini yang boleh, ini yang tidak. Lalu kami juga melakukan sosialisasi hasil indeks kemerdekaan pers di 15 provinsi. Nah, ini kami juga bicara mengenai kode etik. Jadi misalnya salah satu indikator itu tata kelola perusahaan yang baik. Nah, apa tuh di situ mengenai menerima amplop, mengenai informasi yang tidak berimbang segala macam. Jadi memang dalam setiap kesempatan, belum lagi kalau misalnya ada uji kompetensi ya. Kemarin itu saya nguji di Kalimantan Timur, lalu nguji di Maluku Utara. Nah, itu pun ada kesempatan buat saya menyampaikan ya kepada teman-teman. Jadi memang ya hampir 90% pengaduan itu media siber. Ya, media cyber, media online. Lebih mudah ditangkap bakal. Iya, mereka yang paling banyak melakukan kesalahan, yang paling banyak diadukan. Nah, jadi sasaran Dewan Pers itu memang ke media cyber ini. Jadi maklumlah ya, karena mereka muncul padahal mungkin belum ada pelatihan ya. Langsung direkrut hari ini jadi wartawan, langsung ke lapangan. Nah ini ya nggak apa-apa. Jadi memang kondisinya begitu ya. Dewan Pers itu bukan departemen penerangan yang stop, nggak boleh terbit, enggak ya. Jadi kita persuasif. Terima kasih Bang Henry, Pak Nasir. Memang waktu kita nggak banyak. Nah, sebagai penutup nih, saya mau Bang Henry sama Pak Nasir untuk memberi pesan dan saran ataupun apa yang harus dilakukan untuk menenangkan nih teman-teman media di luar sana yang mungkin masih berjuang, yang programnya belum masuk nih Bang sampai ke mereka nih, belum turun sampai mereka. Nah, apa nih yang Bang Henry bisa sampaikan ke teman-teman media ini supaya mereka tetap bisa bertahan di situasi sekarang? Ya, jadi kalau secara umum ya tentu mempertahankan kualitas ya, karena orang itu hanya mau bekerja sama masang iklan dengan media yang berkualitas, yang taat kode etik ya. Nah, yang kedua memang tadi efisiensi. Kemudian seperti kata Pak Nasir itu bersemangat karena kita tidak tahu berakhirnya COVID ini kapan. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Tetapi ini adalah situasi yang harus kita hadapi gitu. Nah, bisa dihindari ya Bang ya? Berhemat juga ya. Kalau kita memiliki rasa memiliki terhadap media kita, ya tentu kita juga tahulah sama-sama susah gitu. Nanti kalau normal lagi ya normal lagi gajinya. Nah, sambil begitu kan tadi ada program ubah laku itu ya. Ubah laku itu ada syaratnya. Kalau dia nggak memenuhi syarat nanti juga bisa gagal program. Jadi dia ikuti karena itu menambah. Ya kemudian gini, kalau memang ada waktu ya dia menambah pengetahuan ya, ada waktu-waktu sisa. Jadi khususnya lagi media lokal ya. Media lokal ini sebetulnya unggul ya. Dia tidak akan pernah mati kalau dia dekat dengan masyarakat. Bekerja sama dengan UMKM ya, dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan pemerintah kabupaten dan kota ya. Saya kira itu akan ada pendapatan tambahan meskipun kecil tapi lalu memberi
apalah gairah untuk Iya. tetap hidup dan bertahan. Jadi menurut saya sekarang ini mode-nya mode bertahan, ya bertahanlah sebisa mungkin ya, dan menyadari bahwa kita yakin ini akan selesai, cuma nggak tahu kapan. Jadi ya bertahan sambil terus berusaha untuk efisien. Iya, iya, tapi tidak menurunkan standar kualitas. Nah, standar itu tidak. Menggalilah lokal ya. Lokal ini menurut saya tidak ada habis ya. Dia bagaikan sumur tanpa dasar ya dalam menghidupi media-media lokal. Siap. Pak Nasir, silakan. Ya, terima kasih. Jadi dalam situasi pandemi COVID, kita harus tetap semangat ya, karena tidak ada langit tanpa mendung, tidak ada jalan tanpa belokan. Ya, jadi situasi ini harus kita hadapi dengan semangat, fight ya. Selain kita mencari terobosan-terobosan yang memungkinkan buat kehidupan perusahaan kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Henry, terima kasih Terima Pak kasih, Nasir. Lona. Kalau tadi dua narasumber kita sudah kasih pesan, saya juga mau kasih pesan. Ya. Bertahan itu tidak berdiam diri ya. Ya, bertahan itu berarti berusaha mencari peluang dan potensi tanpa kemudian menurunkan apa yang sudah kita usahakan selama ini, tidak menurunkan kualitas. Nah, semoga teman-teman yang menyaksikan perbincangan ini bisa menarik satu atau dua hal positif dan kemudian bisa diaplikasikan ke kegiatan berbisnis dan berbisnis. Terima kasih sekali lagi Bang Henry dan Pak Nasir. Semoga di lain waktu kita bisa berbicara lagi dengan topik yang lain. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan acara hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.